Sahabat History TV yang dirahmati Allah. Turunnya Isa bin Maryam ke bumi sebelum peristiwa hari kiamat telah dikukuhkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik ahli fikih dan ahli tafsir sepakat dalam permasalahan ini. Dalil-dalil Al-Quran yang ditetapkan dan disepakati oleh para ulama mengenai hal ini adalah Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 61. Surat Az-Zukhruf mulai ayat 57 sampai ayat 65 membicarakan tentang Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam adalah salah satu tanda hari akhir, yaitu turunnya ke bumi atas perintah Allah. Para ulama juga menegaskan turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang ahli kitab pun, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 159. Maksudnya, sebagian ahli kitab, orang Nasrani pemeluk agama Kristen sekarang akan beriman kepadanya sebelum hari kiamat terjadi, sebelum ia meninggal. Ketika Nabi Isa bin Maryam turun pada akhir zaman, ia akan membunuh Dajjal dan berkuasa di bumi selama 40 tahun. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan hanya menerima agama Islam. Pada saat itulah, mayoritas ahli kitab akan beriman kepadanya dan masuk Islam. Setelah mereka mengetahui bahwa Islamlah agama yang benar, dan diridai oleh Allah untuk seluruh manusia. Para ulama dan ahli tafsir juga menyatakan bahwa Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 juga membahas mengenai akhir zaman. Dalam ayat ini Allah menegaskan orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa bin Maryam, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh dan menyalibnya. Para ulama berdalil dengan firman Allah. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa, ayat 157. Ketika fitnah Dajjal semakin menjadi-jadi, kekuasaan dan pengaruhnya semakin besar dan kuat. Kesengsaraan orang-orang beriman kian besar, dan bumi yang luas terasa sempit, baik bagi yang mengimaninya maupun yang tidak. Saat itulah Allah menurunkan Isa bin Maryam untuk membunuh Dajjal, membenarkan yang benar dan melenyapkan kebatilan. Nabi Isa menegakkan syariah Allah di bumi, yaitu syariat Islam. Sehingga, tercipta hukum yang adil yang diridhoi seluruh manusia. Allah menghendaki Isa bin Maryam turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Karena tempat tersebut dekat dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi, dan dekat dengan Baitul Maqdis. Hal ini juga sebagai penghormatan bagi negeri Syam yang diberkahi Allah. Karena ia adalah bumi tempat berkumpul dan berpisah. Dajjal dan Imam Mahdi ketika itu juga berada di sana, kaum muslimin ketika itu sedang terdesak dengan fitnah yang dilancarkan oleh Dajjal. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah akan benar-benar menurunkan Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Sungguh, ia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah. Unta muda ditinggalkan karena tidak dibutuhkan lagi, dan permusuhan serta kebencian sirna. Ia akan menawarkan harta, tetapi tak seorang pun mau menerimanya. Hadis riwayat Muslim, karena makmur dan damainya bumi ketika Nabi Isa memimpin, harta yang ditawarkan tidak ada yang mau menerimanya lagi. Di mana tempat turunnya Nabi Isa bin Maryam? Tempat turunnya Isa bin Maryam telah disebutkan dalam hadis yang mulia. Tempat yang tidak diperselisihkan lagi, yaitu Menara Putih sebelah timur kota Damaskus yang berada di sisi Masjid Al-Amwar. Di Damaskus, sebutan Syarqiyah hanya digunakan untuk menunjukkan tempat yang berada di sisi timur Masjid Al-Umawi. Beliau akan turun pada waktu iqamah sholat subuh, sehingga Al-Mahdi imam kaum muslimin ketika itu berkata kepadanya, Majulah wahai ruh Allah. Isa bin Maryam berkata, kamu yang maju mengimami kami, karena sholat diikamahi untukmu.
Hal ini terjadi karena Al-Mahdi mengetahui bahwasannya Nabi Isa akan turun di Menara Putih, di sebelah timur Masjid Al-Umawi. Untuk itu, Al-Mahdi mengutamakannya dalam sholat sebagai penghormatan terhadap kedudukan Nabi Isa bin Maryam. Aus bin Aus berkata, Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih, Al-Manaratul Baida, di timur Damaskus. Hadis riwayat Tabrani dalam Jami' Asy-Syaghir. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah berkata, saya telah melihat dari berbagai buku bahwa ia turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Damaskus. Hal ini dijelaskan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2061. Nah sahabat History TV yang dirahmati Allah, itulah tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Beliau akan turun di sebuah menara putih di timur Damaskus. Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal, menumpah fitnah, dan akan menjadi pemimpin umat Islam sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan salah satu tanda terjadinya hari akhir. Terjadinya hari akhir bukanlah cerita untuk menakut-nakuti, namun hari itu memang akan tiba suatu hari nanti. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Semoga bermanfaat.